Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, mugi diparingi kesehatan lan sregep sinau. Dina iki sinau basa Jawa kelas 5. Sadurunge sinau, ayo padha ndonga riyin. Mugi diparingi kecerdasan lan ilmu sing barokah. Allahumma ftah qulubana bihurmatil Fatihah. Dina iki sinau basa Jawa babagan wacan eksposisi, wacan argumentasi, lan wacan persuasi. Lah, sing pertama, Bapak bakal jelentrekke apa iku wacan eksposisi. Wacan eksposisi yaiku wacan sing jelentrehake. Ngerti jelentrehake ora? Jelentrehake iki menjelaskan, ya. Bapak ulangi, wacan sing jelentrehake sawijining bab kanggo menehi pengerten, trap-trapan utawa proses dumadi sawijining peristiwa ing bab kasebut. Nah, artinya sekarang wacan eksposisi yaitu wacan sing jelentrehake yang menjelaskan sawijining bab kanggo menehi pengertian suatu bab untuk memberikan pengertian, trap-trapan, tahap-tahapan, utawa proses dumadi sawijining peristiwa ing bab kasebut atau proses terjadinya suatu peristiwa dalam bab tersebut. Nah, jadi kalau secara fullnya wacan eksposisi ialah bacaan yang memberikan sebuah informasi untuk memberi pengertian atau tahapan atau proses dalam suatu peristiwa. Contoh sekarang, tulodo. Tulodone yaiku cara nggawe tahu, cara membuat tahu. Wis ngerti ora cara nggawe tahu iki yo piye? Cara membuat tahu kan terbuat dari kedelai. Lah itu tahap-tahapannya ketika dibuatkan sebuah teks itu namanya teks eksposisi. Atau contoh lain, cara merebus mie semisal. Lah kuwi kan ono tahap-tahapane, ono trap-trapane. Lah kuwi jenenge teks eksposisi, yaitu teks yang memberi pengertian atau tahap-tahapan dalam suatu peristiwa. Itu namanya teks eksposisi. Paham ya, Cah? Oke, sing nomor loro saiki. Titikane wacan eksposisi. Apa iku Pak titikane? Titikane iki tegese ciri-ciri. Ciri-ciri wacan eksposisi. Ciri-ciri wacan eksposisi sing pertama menggunakake pola pengembangan, yaitu berisi sebuah pokok pikiran yang dijelaskan secara rinci. Jadi maksudnya dalam sebuah teks persuasi itu ialah teks yang menggunakan pola pengembangan. Maksudnya ialah teks yang berisi sebuah pokok pikiran dan dijelaskan secara rinci. Kuwi titikane atau ciri-cirinya yang pertama. Yang kedua sekarang, momot kalimat, topik, grafik utawa gambar. Nah, berisi topik atau pokok pikiran, kemudian bisa juga gambar, bisa juga grafik. Tahu grafik kan? Grafik itu bagan, seperti bagan, persentase. Misal si Dono sama Doni, Dono mendapat nilai 80, Doni mendapat nilai 90 semisal. Lah itu gambarannya itu namanya grafik gitu ya. Tuh. Sing nomor telu ciri-cirine atau titikane yaitu momot kalimat rincian atau penjelas. Nah, ketika yang nomor 2 itu berisi tentang gambar atau grafik atau topik yang dimuat, yang nomor 3 ciri-cirinya yaitu
berisi tentang rincian atau penjelas. Jadi yang menjelaskan topik tersebut atau yang menjelaskan gambar tersebut. Nah, lek seandainya dalam sebuah teks hanya berisi gambar, kan awak dhewe to bingung. Apa kuwi maksude? Nah, ngono kan? Iya lek gambar-gambare gambar selfie ngono. Mungkin foto gitu. Tapi lek gambar-gambar panci, dibeliak atau di petil semisal kuwi kan maksudnya opo lah, kuwi nanti dijelaskan ada kalimat penjelasnya lah, kuwi ciri-cirine dari teks persuasi. Sing selanjutnya jinising pola pengembangan. Jinising pola pengembangan iki cah iki ana 3. Sing pertama pola proses. Pola proses yaiku pola pengembangan paragraf sing kasusun saka pirang-pirang ukara. Ukara iki tegese kalimat supaya bisa bentuk ide sing nyawiji. Artine iki tegese pengembangan paragraf sing kasusun yang tersusun saka pirang-pirang ukara dari beberapa kalimat supaya bisa bentuk ide sing sawiji, bisa membentuk ide yang satu atau satu pokok pikiran. Jadi pola prosesnya itu menjelaskan secara rinci dari awal hingga akhir, itu pola pengembangannya. Yang kedua, sing nomor 2, pola sebab akibat. Pola sebab akibat iki yo piye, Pak? Nah, pola sebab akibat iki yaiku sebab sing tumindak minangka gagasan utama lan akibat minangka reronce pengembangane. Maksudnya piye, Pak? Nah, tak jelaske iki. Rungokne, gatekke, perhatikan. Sebab itu tumindak minangka gagasan utama, sebabnya itu sebagai gagasan utama atau pokok pikiran dari sebuah paragraf, sedangkan akibatnya itu sebagai penjelasan dari paragraf utama. Nah, tulodo, gawe tempe ora mung karo kacang kedele, nanging uga bisa nganggo jagung. Lah, ning ngisor iki tata cara trep-trepane gawe tempe nganggo jagung. Semisal kuwi. Lah, kalimat pertama yang gawe tempe ora mung karo kacang kedele nanging uga bisa nganggo jagung. Itu sebagai sebabnya. Lah, akibatnya sebagai penjelasnya yaitu di bawah. Ning ngisor iki trep-trepane cara gawe tempe nganggo jagung. Nah, kuwi sebagai penjelasnya yang menjelaskan tentang pokok pikiran yang awal. Itu namanya pokok pikiran sebab akibat. Gitu ya. Wis paham, Cah? Paham ya? Sing nomor selanjutnya yaiku pola ilustrasi. Apa kuwi Pak pola ilustrasi? Pola ilustrasi yaitu pola sing njlentrekke topik nganggo ilustrasi penulis. Maksudnya ialah pola yang paragraf yang polanya perlu memberi contoh dalam menjelaskan suatu topik tersebut, perlu menggambarkan sesuatu untuk memberikan pemahaman tentang penjelasan sebuah ide atau gagasan tersebut. Itu namanya pola ilustrasi. Kuwi jinising pola pengembangan ing paragraf eksposisi persuasi. Ya. Selanjutnya, warna-warna jinising paragraf eksposisi. Warna-warna jinising paragraf eksposisi nang kene ana 9. Ana songo. Sing pertama yaiku apa? Sing pertama eksposisi definisi. Eksposisi definisi yaiku
gancaran sing njlentrekake isi minggunakake keterangan ing sawijining gagasan kasebut. Jadi eksposisi definisi ialah sebuah bacaan yang menjelaskan tentang isi menggunakan gambaran-gambaran dalam suatu gagasan tersebut. Jadi menggambarkan, mendefinisikan, itu namanya eksposisi definisi. Sing nomor loro saiki cah, eksposisi proses, yaiku gancaran saka tindakan-tindakan kanggo nyiptakake urutaning kedadian. Jadi bacaan dari sebuah tindakan-tindakan untuk menciptakan urutan sebuah kejadian. Jadi penjelasan dari awal hingga akhir, itu namanya eksposisi proses. Lah, sing nomor 3, eksposisi klarifikasi, yaiku gancaran proses kanggo nglumpukake bab sing asale padha. Nah, jadi kalau untuk klarifikasi ini ialah mengumpulkan sebuah topik yang asalnya itu sama, itu namanya klarifikasi. Sing nomor 4, eksposisi ilustrasi. Lah wis Bapak jelaskan sebelumnya, yaiku gancaran sing njlentrekake kuwi merlokake tulodo utawa ilustrasi saka penulis. Jadi eksposisi ilustrasi ini yang menjelaskannya memerlukan gambaran dari penulis, memerlukan sebuah gambaran atau ilustrasi agar mendapatkan kepemahaman. Itu namanya eksposisi ilustrasi. Yang nomor 5, eksposisi perbandingan. Apa iku? Yaiku eksposisi sing gancaran sing njlentrekake saka loro sudut pandang. Jadi sebuah bacaan yang menjelaskan dari dua sudut pandang, antara sudut pandang pertama dan sudut pandang kedua, sehingga timbul perbandingan antara pandangan yang pertama dan pandangan yang kedua gitu, sehingga ada dua argumen nantinya. Itu namanya eksposisi perbandingan. Sing nomor 6 saiki, eksposisi laporan. Wis paham toh? Laporan iki laporan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Yaiku gancaran sing nglapurake kedadian kang wis kedaden sadurunge, yaitu yang melaporkan sebuah kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Itu namanya eksposisi laporan. Sing selanjutnya yaitu eksposisi pewarta. Ngerti ora pewarta iki apa? Pewarta iki teks informasi atau teks berita. Yaiku gancaran kang isine menehi pewarta ngenani kedadian. Jadi sebuah bacaan yang memberikan informasi dalam sebuah kejadian. Itu namanya teks eksposisi pewarta. Sing nomor 8, eksposisi sebab akibat. Wis tak jelaske ya sadurunge. Yaiku gancaran sing nggunakake pola sebab lan akibat. Sebab tumindak minangka gagasan utama lan akibate minangka reronce pengembangane. Kuwi jenenge eksposisi sebab akibat. Sing nomor 9 saiki, eksposisi pertentangan, yaiku gancaran kang isine nentang antara siji lan sijine. Jadi hampir sama dengan eksposisi perbandingan, yaitu ada ono loro sudut pandang. Cuman bedanya kalau di eksposisi pertentangan yaitu gancaran kang isine nentang antara pendapat
pendapat pertama atau dari sudut pandang pertama ini menentang sudut pandang kedua. Sedangkan sudut pandang kedua juga sama menentang sudut pandang pertama. Kui jenenge eksposisi pertentangan, adu argumen lah kui. Kui warna jenising paragraf eksposisi. Saiki selanjutnya wacan argumentasi, yaiku wacan kang ngowahi salah utawa benere sawijining gagasan sing nggunakake bukti utawa sumber supaya pamaos ngerti apa sing dikarepake penulis. Jadi wacan argumentasi ini ialah sebuah bacaan yang memberikan salah atau benarnya sebuah gagasan dengan menggunakan sumber atau bukti. Supaya apa, Pak? Supaya pemaos ini pembaca, supaya pembaca dapat mengerti apa yang diinginkan, apa yang dijelaskan oleh penulis. Itu namanya wacan argumentasi. Jadi sebuah pendapat dari penulis, cuman menggunakan bukti dan sumber untuk menjelaskan tersebut, sehingga argumen tersebut bersifat real atau bersifat nyata, bersifat valid. Itu namanya wacan argumentasi. Sing selanjutnya ya. Nah, sing pertama mau wacan apa? Wacan eksposisi. Sing nomor loro apa? Wacan argumentasi. Saiki sing terakhir, sing nomor 3, yaiku wacan persuasi. Lah wacan persuasi kuwi sambungan saka wacan argumentasi. Nah, bedane nek kene, wacan argumentasi kuwi nguwahi salah benere suatu gagasan atau sawijining gagasan, sedangkan wacan persuasi yaiku wacan sing nguwahi pengerten kanggo ngarep-arep supaya pamaos melu karo kekarepane penulis. Nah, jadi maksudnya gini, kalau wacan argumentasi itu memberikan salah benarnya sebuah gagasan, sedangkan wacan persuasi yaitu wacan yang mengajak pemaos atau pembaca itu ikut dengan apa yang diinginkan penulis. Dengan apa? Dengan memberikan gagasan-gagasan pada argumentasi yang sebelumnya. Di bawahnya biasanya langsung mengajak. Tulodo saiki. Teks menjaga lingkungan, semisal. Kalau teks argumentasinya nanti memberikan gagasan salah benarnya. Maksudnya memberikan gagasan kenapa lingkungan itu harus dijaga. Nah, itu nanti akan dipaparkan di argumentasinya, di teks argumentasinya di bagian atas. Nanti di bagian bawah itu ada teks persuasinya. Kayak gimana biasanya bunyinya? Bunyinya misal, ayo podo njogo lingkungan supaya atau supaya bebas dari global warming, atau supaya bebas dari bencana alam dan lain-lain. Itu nanti masuk dalam teks persuasinya gitu ya. Jadi teks persuasi ini biasanya gandeng dengan teks argumentasi. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak. Nanti kalau seandainya ada yang tidak dipahamkan, bisa hubungi Bapak atau bisa tanya langsung ke Bapak. Pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.